Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Mashuri dengan NIM 22030250035. Di sini saya akan menjelaskan PPT Psikologi Pendidikan Teori Hukum Humanistik. Next. Pengertian teori belajar humanistik secara luas di definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai hasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Next. Tokoh teori belajar humanistik. 1. Abraham Maslow. Bagi penganut teori humanistik, rangkaian pembelajaran berangkat dan kembali kepada individu dari teori-teori belajar, behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Teori inilah yang paling abstrak yang mendekati dunia falsafat. Realitasnya, pandangan ini membahas pembelajaran dan segala aspeknya dalam kemasan paling ideal. Artinya, pandangan ini menaruh minat pada pemikiran pembelajaran yang paling ideal dan relevan pada pembelajaran pada umumnya. Next. Biografi Abraham Maslow. Maslow hidup di masa di mana banyak pandangan dan aliran psikologi baru yang hadir sebagai cabang keilmuan. William James mengembangkan aliran fungsionalisme yang berkembang di Amerika. Di Jerman lahir psikologi Gestalt, dan di Wina hadir Sigmund Freud serta aliran behaviorisme John B. Watson yang mulai populer di Amerika. Next. Maslow ialah psikolog yang oleh banyak pihak digelari sebagai bapak psikolog humanistik. Kepopuleran dapat ditemukan melalui sumbangsinya ilmu geografi serta demografi berkat teori hierarki kebutuhan yang dicetuskannya, namanya menjadi populer. Next. B. Teori humanistik Abraham Maslow. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang kebebasan menemukan jalan hidupnya. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistik. Ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Next. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah yaitu 1. Fisiologi, 2. Rasa aman, 3. Cinta dan rasa memiliki, 4. Harga diri, 5. Aktualisasi diri. Next. Penjelasannya, 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, kadang kala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dana pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, suhu ruang yang baik. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang
beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupa menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dari dan tidak diinginkan. 3. Kebutuhan untuk diterima. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemauan dan mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima. Next. 4. Kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkat selanjutnya, dalam teori hierarki kebutuhan nampak kebutuhan untuk dihargai disebut juga kebutuhan ego. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Next. C. Implikasi teori Abraham Maslow dalam pembelajaran. Maslow merupakan salah satu pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia terdorong untuk menerima dan memahami dirinya sebisa mungkin. Teori hierarchy of needs merupakan teori yang terkenal sampai saat ini. Menurut Maslow, manusia terdorong oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Next. Adapun implikasi positif teori ini ke dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan fisiologis ialah kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan biologis. 2. Kebutuhan sosial dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. 3. Kebutuhan ego termasuk juga keinginan untuk mendapatkan prestasi dan memiliki wibawa. Next. Tokoh teori belajar humanistik. 2. Teori belajar humanistik Carl Rogers. Charles Ransom Rogers dilahirkan pada tahun 1402 di Oak Park, Illinois, dan wafat pada tahun 1987 di La Jolla, California. Pada masa mudanya, Rogers tidak mempunyai banyak teman sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk membaca. Next. Menurut Rogers, penyebab dari kecemasan psikologis adalah inkongruensi atau saat diri ideal seseorang tidak cukup bertumpukan dengan konsep dirinya, dan inkongruensi atau pada saat diri ideal seseorang individu tidak cukup untuk berpijak terhadap konsep dirinya, dan inkongruensi ini dapat dipresentasikan melalui tujuan-tujuan yang seseorang pilih atau diraihnya. Next. Menurut Rogers dalam Jamil, Saprihatiningrum, ada dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental atau pengalaman. Next. Charles Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambilnya sendiri. Dalam konteks tersebut, Rogers menyatakan ada 5 hal yang penting dalam proses belajar humanistik sebagai berikut. Next. 1. Hasrat untuk belajar. 2. Belajar bermakna. 3. Belajar tanpa hukuman. 4. Belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri. 5. Belajar dan berusaha.
Next. Im- Implikasi teori belajar humanistik Charles Rogers dalam dalam pembelajaran. Segi implikasi ini meliputi penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Next. Menurut Johnson, yang dikutip Jamil Suprihatiningrum, ada 5 unsur penting dalam belajar kooperatif, yakni sebagai berikut: saling ketergantungan secara positif, interaksi tatap muka semakin meningkat, tanggung jawab individual, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil, proses kelompok. Next. Itulah pemaparan yang saya laksanakan tadi. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.